Nah, Mas Agus saya pengen tahu. Iya. Mas Agus tuh pertama kali kenal dengan istri itu gimana? PT Triantama Sentosa. PT Triantama Sentosa terbentuk oleh dorongan kebutuhan jasa dan pelayanan psikologis bagi masyarakat dalam lingkup profesionalitas. Kami menyediakan layanan psikologi terbaik yang dapat membantu di lingkup industri, organisasi, lembaga pendidikan, maupun individu. Kami juga terus mengembangkan usahanya di berbagai kegiatan, yaitu meliputi Human Development Consultant, Psikologi Konsultan, Tinta Indonesia, dan Special Kids Therapy Center. PT Triantama Sentosa terus berkarya untuk negeri. Punya gitu. Istri saya itu adik kelas saya. Wah, Iya, adik luar kelas saya biasa ketika ini, di kakak kelas Iya, ya, adik senior kelas yang saya. Iya. aktif juga. Ya, teman ngeband juga sih. Oh ya? Iya. Oh gitu. Iya. Oh, terus awal gimana tuh? Ya awalnya ya berteman gitu. Akhirnya kok cocok ya. Ya. Rasa Ya. cocoknya tuh seperti apa? Ya. Kok tahu kok cocok gitu? Ya, kalau ngobrolnya nyambung sih. Kita sama-sama senang musik juga gitu ya. Awal ngobrol tuh gimana awal ngobrol? Awal ngobrolnya, Ingat gak? aduh lupa saya. Biasanya itu kan jadi kesan pertama kan. Awal ngobrolnya ya apa ya? Ya, Apakah ada momen tertentu gitu? ya, Atau memutuskan untuk menikah deh? Gimana tuh? ya saya merasa bahwa itu adalah itu petunjuk dari Allah ya, bahwa inilah jodoh saya gitu loh ya. Yang pada waktu itu saya juga pernah berpikir juga gitu loh, orang seperti saya ini apakah juga ada jodohnya gitu loh. Kan gitu loh maksud saya. Ketika masa remaja gitu ya, kan banyak teman-teman pada pacaran tuh. Iya, iya. Kan saya pengen juga gitu loh, sama juga gitu loh, sama dengan anak-anak yang Tapi lain sempat gitu ya. mencoba mencari. Dekat, Ah. beda keyakinan mas. Oh iya? Iya, saya yakin mau, dianya yakin nggak mau maksudnya kan gitu. Sama-sama yakin ya? Iya, sama-sama yakin. Terus apa? Nah, Dengan istri? ya alhamdulillah ya kita ada kecocokan dan Allah menjodohkan gitu ya. Alhamdulillah ini ya. Satu kampung nggak sih, Mas? Oh enggak satu. Beda ya? Iya. Istri saya Beliau dari mana? Klaten. Klaten. Iya. Tapi Dan- satu sekolah ya? Iya, saya merasa dia apa ya? Dia paling bisa lah mendengar apa ya istilahnya. Ada 3 wanita hebat yang bisa memahami saya gitu loh mas. Kalau Pertama. dalam hidup saya, pertama itu almarhumah nenek saya gitu ya. Yang kedua itu bule saya, itu Bule. istrinya saya. Heeh. Yang ketiga ya istri saya gitu lah. Nah, itu mereka itu sangat bisa menerima saya gitu Pak. Jadi kalaupun satu saat saya itu melakukan kesalahan gitu, saya tidak disalah-salahkan gitu loh. Nah gitu? itu iya. Paham berarti ya? Benar sangat memahami memahami gitu. saya gitu loh. Bahkan ketika nenek saya itu ketika ya biasa ya namanya anak-anak gitu ya diejek gitu ya. Ketika saya diejek gitu ya, saya dikatakan yang misalnya ada orang yang bilang gitu cah picak sok benar tadi opo ya. Itu bahasa Indonesianya besok anak orang buta besok mau jadi apa gitu ya. Oh, gitu. Wah, saya waktu itu bilang sama nenek saya, terus nenek saya bilang, "Oh, enggak apa-apa, Gus. Buktikan aja. Tak kasih tahu tadi malam itu saya ngimpi. Saya jemput kamu di sekolahan, tapi ternyata kamu enggak di sekolahan. Lah terus kata teman-temanmu kamu tuh sekolah ke luar negeri. Tapi luar negerinya mana enggak tahu." Dia bilang gitu kan. Oh, jadi Wah, itu udah dari dulu tuh ya? Iya, itu Akhirnya ke Jepang itu. alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah. Nah, iya. Apa Itu emang kata-kata yang doa saya pegang itu itu. ya? Iya. Doa. Afirmasi ya, doa Iya, afirmasi ya. Jadi kalau ya, jadinya terwujud Iya, alhamdulillah, alhamdulillah ya. terwujud Tahun itu. 2014 berangkat ke Jepang. saya berangkat ke Jepang itu 2004. Oh iya, 2004. 2004 Iya, ya. 2004. Maksudnya 2014 itu ikut seminar itu apa training NLP-nya. itu? Iya. NLP itu. NLP ya.
Memang Mas Agus ini haus akan ilmu, ke Jepang kemana, setelah dapat ilmu pun juga masih belum merasa cukup gitu. Betul, kan. Mas. Nah tadi kan saya sempat ini Mas Agus kan Iya. diejek Iya, gitu ya. betul, iya. Nah mungkin gimana ya, ada nggak satu momen yang memang membuat Mas Agus ini down gitu, atau Oh, iya. terpuruk atau sakit hati gitu, yang Iya. sangat sakit hati yang Iya. ya, tapi kita sebenarnya nggak mau ngungkit itu, tapi itu kan yang membuat kita jadi bangkit. Betul, gitu iya. suatu itu. Iya. Jadi orang tuh terkadang Iya. ketika dihina menjadi maju gitu ya. Betul. Itu apa tuh Iya. Mas Agus? Itu kan pupuk kandangnya ya. Kalau Nah. istilah guru saya Pak Iya. Zamil Azaini itu kan Pupuk kandang pupuk ya. kandang menyebutnya Yang efektif ya. gitu ya. Iya, efektif gitu ya. Nah, jadi satu waktu ada orang yang tanya sama saya. Aha. Kan pada waktu itu sekitar tahun 9 berapa gitu ya, 95 lah. Iya, 95. Itu kan pada waktu itu ngetopnya karaoke ya Mas ya. Aha. Lomba karaoke di mana-mana gitu ya. Saya juga masih SMP waktu Oh, itu. SMP ya, Iya. berarti Masih imut ya. 13 tahun. Sekarang pun juga masih imut ya. awet muda. Awet muda. Nah, tetangga Kat ya yang ini ya. Yang ini apa, teman saya ini ada orang yang tanya begini. Kan saya ikut lomba nyanyi tuh. Aha. Kamu juara berapa? Wah, alhamdulillah saya juara favorit gitu kan. Nah, wah ya wajar, kamu itu kan juara favorit, kan kamu satu-satunya peserta yang nggak bisa melihat. Ya paling kamu dikasihani daripada nggak ada juaranya kan. Kalau nggak dapat juara kan kasihan, jauh-jauh ulang kan kasihan gitu kan. Yang pada waktu itu saya seneng jadi susah gitu ya. Kok apa ya gitu ya? Jadi gitu beban ya. gitu. Iya, jadi beban. Apa ya begitu ya gitu ya. Ikut lagi saya. Ikut Saya lagi. ikut lomba lagi saya. Nah, pada waktu itu lomba itu pop singer, Mas. Lomba pop singer se-DIY dan Jawa Tengah. Pesertanya pun ratusan gitu ya. Seleksinya pun sampai berbulan-bulan pada waktu itu. Oh iya. Iya. Alhamdulillah, Mas. Saya juara 2. Wah, senang banget saya. Itu membuktikan dia. Iya, membuktikan. Terus saya saking senengnya gitu ya. Saya cerita sama yang tanya tadi gitu. Loh, ini aku juara 2 gitu. Oh, juara 2 ya kamu ya? Oh, ya wajar kalau kamu juara 2. Masih ya? Masih. Kan kamu nggak bisa lihat. Artinya orang buta ya penampilannya gimana? Mau jadi juara 1 juga nggak mungkin. Gitu kan? Aduh, beban lagi saya. Itu Balik lagi beban lagi saya, iya kan. Dan orang itu juga biasa aja ngomong. Biasa aja itu. Etel aja, santai aja gitu. Kalau orang Jogja bilang etel aja gitu kan. Aja, iya. Terus saya ikut lagi gitu ya. Saya ikut lagi. Waktu itu saya ikut kompetisi gitu. kompetisi lagi, namanya Bahana Suara Pelajar, Mas, waktu itu. Wah, itu penyelenggaranya waktu itu di TPI ya waktu itu ya, masih stasiun TV ya. Iya, lumayan TPI. Ya. Itu Bu Tutut ya, itu putranya Pak Harto waktu itu ya, salah satu supportnya kan. Nah, di tingkat kabupaten, tapi ya waktu itu saya juara 1, Mas. Wah, bangga sekali saya. Cerita saya sama teman saya. Wah, saya juara 1. Wah, juara 1 ya. Ya wajar. Balik lagi orang. Balik lagi, wajar lagi. Kan kamu satu-satunya peserta yang tidak bisa melihat. Ya kamu dikasihani, akhirnya kamu dapat juara 1 gitu. Wah, itu momen yang sangat ini, Mas, beban gitu. Kok piye-piye salah tau gitu ya, kok gimana kok nggak bener gini, hidup ini gimana nih sebenarnya gitu loh. Itu terpuruk gitu Kak? Terpuruk saya, iya. Saya benar-benar terus ngapain ini gitu ya. Semakin saya pikirkan justru semakin saya menjadikan saya semakin jadi nggak mau latihan gitu ya. Ditambah lagi ya. Ditambah lagi mau masuk ke sekolah musik nggak diterima karena tunanetra. Wah, pada itu waktu itu dan momen-momen yang sangat menyakitkan pada waktu itu ya. Itu nggak diterimanya gimana tuh? Nggak diterima karena tunanetra. Langsung ngomong gitu? Iya, karena tunanetra dan tidak ada aturan, belum ada undang-undang yang membolehkan tunanetra untuk sekolah di sekolah musik di situ gitu loh. Nah, tapi alhamdulillah sekarang semua sekolah musik sudah welcome, setara ya, sudah setara. Alhamdulillah saya juga
saya juga seneng itu meskipun bukan saya yang sekolah di sana gitu, tapi saya juga artinya generasi setelah saya mereka bisa merasakan sekolah musik, artinya apa? Kemampuan musik mereka bisa lebih terasah lagi secara akademis gitu ya. Saya senang juga itu. Berarti dengan bermusik itu Mas Agus ini ingin membuktikan nih talenta saya nggak hanya bernyanyi gitu. Iya. Jadi saya juga bisa punya talenta lain dan Iya. itu memperkuat ya ini saya bisa potensi saya Betul, gitu. Mas. Iya. Itu yang memang sebenarnya orang lain sadari. Iya. Ketika dihina atau dicaci gitu Iya. kan, atau disepelekan gitu, Betul. kita mau mengalihkannya kemana? Iya. Berpikirnya apakah jadi negatif Iya. gitu ya Mas Agus ya? Iya. Bahkan ketika ini Mas, ketika saya diantar sama ibu saya ke salah satu tempat les musik itu, dikira peminta-minta Mas. Oh ya? Iya. Padahal kita mau daftar apa namanya sekolah les musik di situ Dikiranya gitu. gimana itu? Ya, dikira peminta-minta gitu, mau dikasih gitu loh. Pas dateng Iya. dikasih duit gitu. Iya, itu. Jadi ya, kasihan juga ibu saya waktu itu, kalau saya ingat itu juga ya sakit juga gitu loh. Akhirnya pun juga ketika kita mendaftar juga nggak diterima gitu loh. Nah, itu akhirnya ya sampai akhirnya ada seorang guru musik yang mau menerima saya di Klaten itu. Saya belajar piano Secara private ya? privat sama beliau, namanya Pak Giono itu. Pak Giono. Iya, itu yang ya itu akhirnya dengan belajar dari beliau saya memulai karier saya setelah gitar tadi kan. Kalau gitar kan saya pentas kemana-mana gitu ya, bahkan pernah sempat ngamen juga dulu gitar gitu ya. Ngamen gitu pernah juga gitu loh Mas. Anak muda ya? Iya, ngamen. Tapi ada hikmahnya Mas Ari. Ada pelajaran yang bisa apa saya ambil hikmahnya? dari ngamen itu. Ternyata dikasihani orang tuh nggak enak Mas. Nah, Itu loh. Ketika saya ngamen ada orang, buta ya? Wah, terus dikasih gitu. Ternyata ini ya pelajarannya kayak pernah ngamen juga saya gitu. Nah, sampai sekarang ketika banyak teman-teman sesama tunanetra yang yang ngamen juga gitu ya, ketika saya ditanya gitu, menurutmu ngamen tuh gimana sih Gus gitu ya? Ya saya nggak bisa ngelarang gitu, karena kan saya juga nggak bisa jamin hidupmu gitu kan. iya benar. Nah, hanya saja kalau saya loh ini kan, kan kita tidak bisa menghakimi orang lain Mas. Iya, betul. Kan kalau saya bilangnya gini, kalau saya karena Rasulullah nggak seneng ya saya nggak lakukan gitu loh. Oke. Nah itu loh, karena Allah dan Rasulnya nggak seneng ya saya nggak lakukan. Jadi saya nggak prinsip ngamen juga gitu ya. loh. Iya. Tapi kalau Anda mau seperti itu ya silahkan, kalau memang ya, karena memang kita nggak bisa ngelarang kok Mas, kan Mas ya. benar. Kita nggak bisa jamin mereka, kita nggak, ya memang mereka butuh penghidupan yang layak Iya. juga, mereka punya keluarga juga yang harus mereka tanggung gitu loh. Benar. Nah, salah satu solusi yang saya tawarkan beberapa waktu yang lalu, saya membuat semacam pelatihan musik gitu di rumah gitu. Di rumah? Pak. Iya. Buka ini sendiri gitu ya? Iya, kalau ada teman-teman yang mau belajar gitu ya. Nah, gitu. Itu nggak khusus ini kan, difabel gitu? Enggak. Jadi umum aja ya? Iya, umum. Kalau di Iya. sekolah juga ngajar musik kan ya? Betul Mas, Mas saya Agus ya? ngajar musik. Jadi kalau saya dulu ditolak di sekolah musik, sekarang saya menerima siapa saja yang mau belajar musik Waduh. dengan saya gitu. Jadi membalikan Iya. keadaan ya? Iya. Itulah Iya, Mas. apa ya, yang saya bilang beliau itu sebagai inspirator ya begitu. Jadi bisa mengendalikan gitu kondisi di saat lagi terpuruk, ya mengendalikan tetap positif Iya, betul. dan tidak baper gitu ya. Walaupun sebenarnya ya sakitnya tuh di sini, Mas. Itu gimana itu rasa sakit ketika Iya. dicemooh atau apa? Iya, ya benar-benar sakit gitu ya, benar-benar depresi gitu loh ya, benar-benar memberontak gitu ya, Boleh benar-benar. tahu nggak depresinya Mas Agus tuh gimana? Apakah mengurung diri di kamar atau apa? Kalau sampai segitu enggak juga sih, Enggak ya? cuman ya kadang-kadang malas latihan aja gitu loh. Malas latihan, nggak mau Tapi ngapain juga. tetap keluar rumah gitu ya. Iya. Ada momen yang paling ini nggak, apa ibaratnya titik balik Mas Agus, wah nih nggak bisa saya dihina terus gini, saya harus menjadi sesuatu atau apa gitu. Nah itu Mas. Nah setelah saya banyak membaca buku, banyak belajar, banyak merenung, Taruh akhirnya. membaca buku. Oh iya,
Membaca buku ya. Gimana ini? Membaca bukunya Mendengar gitu ya? pakai- membaca pun bisa kan, ada huruf braille Mas. Oh, Kalau untuk tunanetra itu kan braille. iya ada huruf braille untuk tunanetra itu kan. Nah. Ini soalnya Mas Agus orangnya suka bercanda ini. Iya, membaca buku Iya, iya. braille itu kan. Terus juga alhamdulillah sekarang kan komputer sudah akses juga nih untuk orang-orang seperti saya. Jadi banyak informasi yang bisa, pokoknya asal kita itu nggak diam aja lah, pasti Allah ngasih jalan gitu ya. Setuju. Iya. Pokoknya jangan sampai diam lah. Pokoknya semakin kita diam ya semakin kita terpuruk gitu loh. Nah, tapi semakin kita bergerak ya enggak tahu nanti hasilnya seperti apa, Allah lah. Yang penting kita berprasangka baik terus lah pokoknya. Itu kan. Jadi kan maksudnya ada gitu. hadisnya juga kan bilang Iya. Allah selalu beserta prasangka hambanya. Nah, itu. Nah, di situ ketika kita merasa iya. gagal ya gagal Iya, terus ya Mas iya. Agus ya. Kita tinggal ikutin relnya itu aja, sudah aman sudah. Ya toh? Iya benar. Jadi selama masih hidup gitu kan masih Iya. bisa berpikir, Iya. jalanin aja, nikmatin ya Jalanin Mas aja, Agus ya. Iya. Sekarang lagi Covid, lagi nggak ada job ya jalanin aja. Jalanin bersyukur aja. Bersyukur aja, pasti nanti ada jalan yang lain gitu ya. Nanti Alhamdulillah ada kita yang masih bicara dengan interaktif gitu interaktif gitu belum lama gitu loh. Saya dulu orangnya tertutup Mas, cenderung tertutup. ya. Introvert. Iya, introvert, mudah tersinggung, mudah marah gitu kan. Ya karena itu tadi, karena banyak cemoohan, banyak celaan gitu ya, sehingga mengakibatkan saya seperti itu gitu loh. Nah, dan Minder apa minder gimana? iya. Kalau bahasa teman-teman psikologi kan mental block ya. mental block. Memiliki mental block yang sangat tebal sekali waktu itu saya. sekali. Wah, itu. Dan akhirnya ya setelah saya banyak belajar dari banyak guru ya, guru-guru SLB dan dosen-dosen saya juga, terus kalau boleh saya sebut Pak Jamil Azaini, Pak Roni F. Ronorjirjo gitu ya yang ngajarin saya. Akhirnya yang ya sekarang saya lebih ini lagi lah, saya lebih Terbuka. lebih pikiran. terbuka gitu ya ketika, dan alhamdulillah akrab dengan orang lain tuh lebih gampang Mas. Oh iya. Gitu loh. Iya. Karena itu ya apa? Oh ternyata hidup tuh baiknya seperti ini. Iya ya. gitu. Iya. Kata Cak Non kan hidup itu sebenarnya pencarian bukan Pencarian. penghakiman kan gitu. Oke. Nah, itu yang keren itu Mas. Kita praktekkan aja gitu loh. Bener. Dan itu benar Mas, ternyata ketika saya di Jepang itu kan saya sempat ketemu dengan apa? Gusmus ya, Gusmus. Kiai Mustafa Bisri itu ya. Iya, iya. Ketika belum ketemu beliau, saya berpikir gini Mas, wah nanti pasti saya akan ditanya sudah hafal berapa surat, sudah hafal berapa juz, Karena kiai ya. Kiai gitu. Waduh, saya sama teman saya mau dikenalkan itu, ayo Gus kenalan sama Gusmus, enggak berani saya. Akhirnya saya dipaksa sama ini Gus, ini orang Indonesia ini Gus, orang Jogja ini, tren apa peserta dari Jogja ini, peserta pelatihan ini di Jepang ini Gus. Oh. Nanyanya apa Mas? Apa? Udah berani nikah belum? Wah, saya langsung cair Mas. Oh, terus saya sampai di hotel tuh saya pikir, oh iya ya. Cuman beberapa Cuma kata aja. gitu kan. Iya, mau nikah. Nanti pesan saya pulang dari Jepang nikah ya. Oh iya Gus, siap. Saya bilang gitu. Itu yang langsung ngerubah Iya, ya. oh ternyata gitu ya. Saya pikir beliau mau nanya saya sudah Macem-macem sudah apa. Iya. Itu yang mungkin menghambat kita juga kali ya Mas Agus gitu, ya. iya. Untuk maju kita tuh banyak kepikiran A sampai Z gitu Iya, kan. iya. Ternyata yang kita pikirkan. Iya. Cuman Nggak, ini pertanyaan beberapa kata kan, Iya. udah siap nikah belum gitu Iya. kan. Dan dia tahu aja lagi. Iya. Tahu ya, tampang-tampangnya ini mesti hafalannya nggak banyak, ini kan mesti tahu juga ya. Daripada menyakitkan gitu. Iya kan? Iya, iya. Nah, kiai kan mesti. Tapi nggak lama abis itu kan nikah bener ya? Iya. Apa Saya itu saya selesaikan S1 terus S1? Ini saya S1 menikah. loh beliau. Iya. S1 di mana Mas? Saya di Universitas Sarjana Wiyata Di Jogja. Jogja juga. Jogja juga. Karena D3-nya saya bahasa Inggris, S1-nya saya juga melanjutkan lagi ke Itu bahasa reguler Inggris. kan ya? Iya, reguler. Jadi gabung gitu kuliah Betul. dengan Mas. anak-anak lain gitu. Iya, iya. Dulu belum ada komputer seperti sekarang, Mas. Jadi kalau saya Manual gitu. iya manual. Jadi kalau dosen nerangin gitu saya ngerekam pakai tape kecil itu. Hah? Tape kecil itu saya rekam Pakai gitu. kaset Pakai gitu. kaset itu waktu itu masih pakai kaset itu.
sampai dosennya nanya, "Wah, itu kalau seperti itu mau berapa kaset, Gus?" "Wah, banyak kaset, Pak," gitu kan. "Wah, habis berapa kaset?" "Iya, tapi nanti setelah sampai rumah yang saya rekam itu tadi saya tulis, Mas. Di huruf braille gitu, saya braille tulis. itu. Habis itu kasetnya saya pakai rekam lagi." Sampai berapa kali gitu kan. Ini benar-benar kerja keras juga Iya, ya. Mas, effortnya luar biasa. Kalau nggak ada kemauan nggak bisa itu, Iya, ya kan? iya. Jadi harus itu coba deh. Kalau berarti kalau Mas Agus itu sudah punya tujuan ke depan ya untuk mempelajari musik gitu kan? Iya sih, memang tekad bulatnya itu kan musik ya waktu itu ya. Ya, memang mungkin apa ya, sudah menemukan ya, oh ternyata saya itu kekuatan saya di musik gitu loh. Nah gitu. Oh berarti sempet cari tahu juga gitu, maksudnya ini potensi saya apa sih gitu ya? Iya gitu. Langsung. Tapi langsung boleh tahu. tanya nggak apa itu, Mas Mas? Agus? Kalau untuk teman-teman sebutnya apa ya? Tunanetra, Tunanetra. Kalau difabel juga difabel. sama ya? Difabel itu ada macam-macam, Mas. Ada tunanetra, ada tunarungu, ada. Nah itu banyak gak yang seperti Mas Agus ketika mengetahui kekurangannya mereka menggali potensinya gitu? Oh iya, banyak sekali, Banyak Mas. sekali, Saya hanya sebagian kecil dari mereka gitu loh. Yang banyak tidak sekali. menyadari banyak juga. Banyak juga Yang gitu sampai ya. terpuruk Oh, apa banyak gitu. juga yang hanya menunggu apa ya? Kan yang jadi stand up comedy juga ada kan? Ada juga ya. Si siapa tuh Dani siapa gitu. Jadi pakai kursi roda Iya. dia kan. Dan itu kalau membawakan materi pecah juga. Beliau tuh pecah Iya. juga. Udah tahu belum Mas Agus? Belum saya. Coba nanti di Iya. YouTube deh apa Iya. dia pakai kursi roda, namanya Iya. kalau nggak salah Dani dia Dani juga gitu. Kalau nggak salah gitu. Iya. Dan itu merubah mindset juga sih, Betul. yang apa ya, nggak berhak lah kita untuk tidak mensyukuri yang ada gitu Iya. kan, Iya. gitu. Jadi ternyata banyak ya apa. Nah itu kalau teman-teman yang lain yang Mas Agus sharingkan tuh gimana ketika teman-teman merasa oh saya mungkin terlahir buta atau gimana, itu gimana tuh Mas Agus dengan Iya. memberikan ininya sharingnya gitu? Kalau saya sharing, saya lebih banyak cerita sih, Mas. Cerita. Saya lebih senang menggunakan cerita ya. Makanya itu dibilang Dari- inspirator. Daripada saya memberikan nasihat kan. Iya, benar-benar. Lebih baik saya menggunakan cerita gitu kan. Ketika teman-teman tanya, "Gimana ya? Kalau seperti itu gimana, Gus?" "Nggak tahu," saya bilang gitu ya. "Kalau saya begini gitu." Iya, Ya iya. cerita itu. Terus ada cerita teman lain juga saya ceritakan gitu loh. Ceritakan, ya. Saya tidak menasihati mereka, saya cuma ngasih cerita aja sebagai gambaran, sebagai inspirasi gitu ya. Gitu. Memang terkadang orang ini ya seneng dikasih cerita ya, Iya. ketimbang dikasih nasihat Iya. gitu. Tapi dengan cerita itu orang jadi terinspirasi. Betul, Mas. Ya kalau saya ngomong ya disyukuri aja lah, dinikmati. Ya kalau kita ini kan cuma sekedar menjalani gitu. Iya benar. Mereka nggak in lagi gitu. Mereka sudah tahu itu. Iya, gitu. mau Mereka nggak mau sudah mau tahu, gimana ya. gitu Iya, kan, gitu. ke depan Sudah tahu mau gitu. apa gitu Iya. kan. Oke. Terus saya cerita aja itu loh, si Fulan itu dia begini, meskipun kondisinya seperti itu, dia meskipun dia tunanetra dia bisa juga jualan online ya kan. Ada Iya, yang iya. bilang gini, "Wah kalau tunanetra itu enak ya Gus, kayak kamu main musik gitu." Iya sih memang enak, saya bilang gitu kan. Ya emang enak sih. Ya kalau yang nggak bisa gini gimana kalau yang nggak punya keterampilan? Nggak tahu juga ya, saya bilang gitu kan. Itu ada itu temen itu si Fulan itu dia juga kuliah sambil jualan tuh, jualan roti di Malioboro. Enak, bagus loh itu. Perempuan dia laki-laki. laki-laki Laki-laki, gitu ya. Ada teman-teman saya yang jualan itu banyak juga, Mas. Ada Iya, yang buka laundry juga gitu ya. Dia minta orang lain untuk mengerjakan, dia yang menawarkan gitu loh. Iya, iya, iya. Nah, ada juga teman-teman yang seperti itu loh. Kan artinya kan banyak alternatif ya selain musik ya. Iya betul. Nah, saya pun juga dulunya mengira bahwa ya saya itu cuma bisanya main musik gitu loh. Sampai akhirnya ada seorang sahabat baik yang mengundang saya untuk memberikan ngisi training motivasi gitu ya untuk guru sejabotabek waktu itu ya. Mas, ini Mas Agus saya undang untuk ngasih motivasi untuk berbagi motivasi untuk
guru-guru Jabotabek. Loh Pak, saya tuh bukan pembicara, saya tuh pemusik Pak.